Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Bacaan Alkitab kita di minggu ini sebagaimana yang ditentukan oleh Sinode Gereja Masehi Injili Sangieta Laut, Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama dari judul bacaan Alkitab. Mari kita mulai. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sampai situ batas bacaan Alkitab. Disebut berbahagia setiap orang yang memelihara firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu semua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini melalui bacaan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita diajak untuk merenungkan sebuah Mazmur kuno, yaitu Mazmur 8 yang menyajikan tentang nyanyian Daud, nyanyian yang begitu indah dan nyanyian yang begitu mendalam maknanya. Pada ayat yang kedua dari bacaan ini dicatat begini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ayat ini adalah ayat pembuka pujian dari Daud yang menyoroti keagungan Tuhan, di mana keagungan Tuhan itu melampaui seluruh ciptaan yang ada. Dia melampaui seluruh ciptaan yang ada. Coba perhatikan bagian ayat yang kedua tadi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kalau dicatat keagunganmu mengatasi langit, apa artinya? Langit itu terjangkau atau tidak terjangkau? Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara memberi arti bahwa Allah yang lebih tinggi dari langit. Keagunganmu mengatasi langit. Allah lebih tinggi dari langit. Langit itu so tinggi, langit itu sudah tidak terjangkau, tetapi Daud mau mengatakan Allah jauh lebih tinggi daripada langit itu. Allah jauh lebih tinggi dari sesuatu yang tidak terjangkau oleh mata manusia memandang. Sejauh mata memandang, orang memandang langit, di mana DP batas? Ada DP batas itu langit atau susah mau tentukan DP batas. Nah inilah Bapak Ibu Saudara-saudara mau menegaskan kepada semua orang, semua pembaca bahwa Allah itu lebih tinggi dari langit. Artinya Allah itu tidak terjangkau oleh kekuatan manusia. Terlalu jauh. Tidak terjangkau oleh kekuatan manusia. Terlalu agung, terlalu mulia, terlalu dahsyat. Tidak terjangkau, tidak bisa terjangkau oleh kekuatan manusia. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara,
meskipun tinggi dan agung, tidak terjangkau oleh manusia, namun keagungan Allah itu bisa dikenali dan bisa disaksikan bahkan oleh orang-orang yang sederhana sekalipun. Ini berarti bahwa keagungan Tuhan bukan nanti orang mau sekolah jadi pendeta baru boleh merasakan keagungan Tuhan, bukan. Tapi keagungan Tuhan bisa dirasakan oleh siapapun, termasuk orang-orang yang sederhana. Mereka semua boleh merasakan keagungan Tuhan. Contoh, ini Daud berbicara tentang langit yang tinggi kan. Sekarang, dari langit itu biasa turun apa? Biasa turun hujan. Yang bisa merasakan hujan cuma para pendeta. Hujan itu anugerah, amin. Turun dari langit. Apakah dia cuma bisa dirasakan oleh mereka yang kuliah di teologi? Ataukah semua orang tanpa terbatas? Dari langit pada pagi hari yang cerah muncul apa? Cahaya matahari. Siapa yang bisa menikmati? Semua orang. Meskipun dia jauh tak terjangkau, meskipun keagungannya dan kemuliaannya jauh tak terjangkau, mengatasi, melampaui langit yang tinggi, tetapi keagungannya bisa dikenali, bisa disaksikan, bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk orang-orang yang sederhana. Meskipun Allah itu agung dan mulia, bahkan lebih tinggi dari langit, Allah itu justru menyatakan kemuliaannya secara terbuka lewat ciptaan-ciptaannya yang lain. Dia menyatakan kemuliaannya secara terbuka. Lewat ciptaan-ciptaan, lewat kehidupan sehari-hari, bahkan melalui anak-anak yang kecil. Ini Daud terheran-heran, terkagum-kagum dengan tulisan ini. Coba baca ayat yang ketiga, baca sama-sama. Ayat yang ketiga, kita baca sama-sama, kita mulai. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bapak Ibu saudara-saudara, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak. Apa artinya? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Maksudnya bagaimana? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak artinya Tuhan memakai orang-orang yang lemah, yang tampaknya tidak berarti, yang tampaknya polos dan tak berdaya, untuk menyatakan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Tetapi dalam kekaguman Daud melalui syair Mazmur 8 ini, Daud terkagum-kagum, terheran-heran. Bahkan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak artinya Tuhan memakai yang lemah, yang tampaknya tak berarti, yang tampaknya polos dan tak berdaya untuk menyatakan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang lemah, yang polos, tak berdaya, lemah. Tapi Tuhan memakai mereka yang lemah, polos, tak berdaya itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bayi, apakah bisa berperang atau tidak bisa berperang? Apakah bayi bisa dilibatkan dalam peperangan? Tentu tidak. Dalam strategi peperangan, bayi itu masuk dalam kategori untuk dilindungi dan diselamatkan. Bayi tidak bisa berperang, tidak punya kuasa, bahkan belum bisa bicara dengan jelas. Tetapi justru yang tampaknya tidak berdaya itu, Tuhan menyatakan kuasanya dan membungkamkan musuh dan pendendam. Saya merenungkan bagian ini, betapa luar biasanya Tuhan. Bahkan bayi yang tak berdaya pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang sangat luar biasa. Begitu kita menelusuri bagian perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, coba buka Matius pasal 21 ayat 16. Matius pasal 21 ayat 16.
Ya, kita baca sama-sama. Kita Matius 21 ayat 16, kita mulai. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Ceritanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika anak-anak memuji Tuhan di bait Allah, orang Farisi menjadi marah. Ini dalam konteks Matius tadi. Orang Farisi menjadi marah. Tetapi Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa pujian yang tulus dari anak-anak lebih berkenan di hadapan Allah daripada kesombongan orang-orang yang merasa diri lebih rohani. Seperti orang-orang Farisi. Puji-pujian dari anak-anak kecil, bayi-bayi yang mungil, yang tak berdaya itu, lebih berkenan di hadapan Allah daripada kesombongan orang-orang yang merasa diri lebih rohani. Tuhan memakai anak-anak kecil yang tak berdaya, yang dipandang tidak punya arti apa-apa. Ini berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah bisa memakai anak kecil, Allah bisa memakai orang-orang yang lemah. Anak kecil di sini artinya orang-orang yang lemah, yang tak berdaya, yang dianggap tidak punya kontribusi apa-apa. Itu berarti Allah bisa memakai anak kecil dalam arti orang-orang yang lemah, bahkan tangisan bayi pun atau nyanyian anak-anak untuk menunjukkan kuasa daripada Tuhan. Untuk menunjukkan kuasa daripada Tuhan. Sehingga orang jangan sepelekan anak-anak sebagai kaum yang lemah dan kaum yang tidak diperhitungkan. Jangan sepelekan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berarti bahwa Allah bisa memakai yang kecil, yang tampak lemah, tak berdaya, bahkan tangisan anak-anak dan nyanyian anak-anak bisa menunjukkan kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Kuasa daripada Tuhan. Coba perhatikan ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ayat 4 sampai ayat yang kelima bacaan Mazmur tadi. Kita baca kekaguman ini secara bersama-sama, kekaguman Daud, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Mari kita mulai. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Membaca bagian ayat 4 sampai 5, saya teringat ada satu lagu, syairnya begini. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Ada lagu itu atau pernah dengar atau baru dengar? Oh, baru dengar. Nanti cek di YouTube. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Bab itu ku puji kau selamanya. Lagu itu sangat mendalam kekaguman terhadap ciptaan Tuhan. Ayat 4 sampai ayat yang kelima ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, merupakan keheranan, merupakan renungan, bahkan sesuatu yang mengagumi Daud ketika dia memandang langit di malam hari penuh dengan bintang-bintang, penuh dengan bulan-bulan. Namun, mengapa Allah yang begitu besar dan mulia itu justru peduli kepada manusia yang dianggap lemah, kecil, tak berdaya itu? Perhatikan judul bacaan kita, manusia hina sebagai makhluk mulia. Di sini menjadi keheranan Daud bahwa ketika dia mengamati, memandang bulan, langit, malam yang penuh dengan bintang bulan itu, dia merasa keheranan memandang itu, mengapa ciptaan-ciptaan Allah yang agung dan mulia itu, kok Allah memperhatikan dan peduli kepada manusia di bawah kolong langit ini. Malam hari kalau langit cerah, bulan bintang yang menampakkan dia punya cahaya di malam hari, bagaimana orang berperasaan? Bahkan kalau ada bulan terang, orang lebih suka di dalam rumah atau di luar rumah? Lebih suka di luar rumah, menikmati itu. Dan heran Bapak Ibu Saudara-saudara,
Daud heran ketika dia memandang langit malam yang penuh bintang dan bulan. Namun mengapa Allah yang begitu besar dan mulia itu justru peduli kepada manusia yang kecil dan lemah. Langit adalah sesuatu yang luas. Langit adalah sesuatu yang megah. Tapi kok Allah peduli kepada manusia. Luas, megah, agung. Tapi Allah peduli kepada manusia. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, Allah memperhatikan dan mengangkat martabat manusia yang lemah itu, manusia yang tidak berdaya itu, menjadi manusia yang hampir sama seperti Allah. Ku heran, mengapa engkau memperhatikan? Ada langit, ada bintang, ada bulan yang begitu indah, yang lebih agung, tetapi kok Tuhan peduli kepada manusia? Apa artinya? Artinya adalah Tuhan mengangkat martabat manusia yang lemah dan tak berdaya itu menjadi manusia yang hampir sama seperti Allah. Baca ayat 6 sama-sama. Kita mulai. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mengapa Allah justru peduli kepada manusia? Bukankah bintang lebih tinggi? Bukankah bulan lebih indah, lebih tinggi, lebih megah, lebih indah? Mengapa manusia Allah lebih peduli kepada manusia? Saya ambil contoh, sebutkan nama, mohon maaf. Bapak Dak kerja profesinya apa? Nelayan, kan? Merasa diri sesuatu yang lebih tinggi dari bulan dan bintang, mana lebih berharga, kepada atau bulan atau bintang? Sebagai nelayan, yang petani mana? Bapak Injil, bulan dan bintang, dan Bapak Injil berprofesi sebagai petani. Kira-kira secara logika mana yang lebih enak untuk dilihat, untuk disapa? Mengasih bulan dan bintang. Mengapa Allah peduli terhadap orang yang kayaknya dianggap lemah dalam pandangan manusia pada umumnya? Misalnya, kepada dia nelayan, Bapak Injil dia petani. Siapa lagi? Ada tukang ojek di sini, ada. Ada tukang ojek. Mana tukang ojek? Nggak ada tukang ojek. Tukang bentor. Nggak ada. Pedagang-pedagang kecil ada enggak? Ada. Nah, dalam pandangan umum manusia ini, mana lebih tinggi? Misalnya ini, saya ambil contoh ini. Anggota dewan dengan itu yang nelayan, petani, tukang ojek, apalagi tadi pedagang kecil. Mana yang lebih tinggi dalam pandangan umum manusia? Dalam pandangan umum ini kan, semua orang memandang itu kan, umumnya. Mana lebih tinggi? Nah, bintang, bulan, dan petani nelayan. Ketika orang memandang itu dalam derajat stratifikasi, maka begitu DP urutan stratifikasi. Nah, tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudara, saat teks ini, ayat 6 ini mencatat Allah membuat manusia hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Manusia yang dianggap lemah itu dibuat Allah hampir sama seperti Allah, dan Allah membawa martabat manusia itu, manusia yang lemah itu, yang tak berdaya itu, menjadi hampir sama seperti Allah. Ini bukan berarti, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan berarti manusia ada dalam stratifikasi lebih tinggi, lebih rendah menurut jabatan.
Saat Allah mengangkat martabat manusia, memuliakan manusia, itu bukan berarti siapa lebih tinggi DP derajat secara sosial. Bukan. Saat manusia dicap Allah sebagai hampir sama seperti Allah, maka manusia seluruhnya sama di mata Tuhan. Sama di mata Tuhan. Martabatnya, derajatnya sama di mata Tuhan. Mengapa Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tinggi itu, yang mulia itu, memperhatikan papada sebagai nelayan? Siapa sih papada itu? Mengapa Allah yang tinggi mulia itu boleh memperhatikan Papa Injil sebagai petani? Siapa sih Papa Injil itu? Siapa sih petani itu? Mengapa Allah yang tinggi dan mulia itu memperhatikan pedagang-pedagang kecil? Memperhatikan mereka yang dipandang lemah dalam derajat-derajat sosial? Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sama seperti Daud. Ayat 6 mencatat, Allah membuat manusia itu hampir sama seperti Allah. Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah, kata Daud. Artinya apa? Manusia diciptakan sangat istimewa, lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Ini jawaban Papa Injil dan jawaban Papa Dak tadi salah. Betul bahwa pandangan umum memandang orang sebagai orang lemah. Betul. Tetapi jangan salah. Di mata Tuhan semua sama. Karena Tuhan mengangkat martabat manusia hampir sama seperti Allah. Artinya manusia diciptakan sangat istimewa, lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Manusia diberi akal, bulan bintang tidak diberi akal. Amin. Manusia diberikan hati nurani, manusia diberikan tanggung jawab. Manusia, apalagi yang terakhir tadi, coba baca lagi. Jadi saya mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-6, bagian yang kalimat di bawah, yang agak ke dalam. Kita mulai. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Apalagi Tuhan memahkotai manusia itu dengan kemuliaan dan hormat. Sehingga kemuliaan dan hormatnya manusia jangan diukur dari jabatan stratifikasi sosial. Lagu bilang apa? Di mata Tuhan semua sama, semua sama, tiada berbeda. Yang ada yang beda. Sehingga baiknya Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi melalui khotbah ini, baiknya saya mengingatkan, karena di mata Tuhan semua sama, derajat manusia itu sama, maka baiknya saat gereja mengundang para pejabat-pejabat, baiknya pejabat-pejabat itu juga menikmati sajian yang sama, sebagaimana yang dimakan oleh petani, nelayan, tukang ojek, pedagang kecil. Sebaiknya. Lalu begitu masuk ke dalam gereja, di dalam gereja tidak ada kursi khusus untuk pejabat. Karena apa? Di mata Tuhan semua sama. Tidak ada yang beda. Kalau orang semua boleh duduk di kursi yang dibalut oleh kain-kain putih, maka siapapun yang masuk ke dalam gedung ibadah, pejabat apapun, jangan dikasih kain-kain putih untuk lapas di kursi. Karena apa? Semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang beda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, engkau dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat di atas kepalamu, dimahkotai oleh Tuhan kemuliaan dan hormat. Siapa engkau? Nelayan, di atas kepalamu dimahkotai Tuhan kemuliaan dan hormat. Siapa engkau? Petani, di atas kepalamu dimahkotai Tuhan kemuliaan dan hormat. Siapa engkau? Tukang ojek, di atas kepalamu dimahkotai Tuhan kemuliaan dan hormat. Siapa engkau? Apa profesimu? Di atas kepalamu dimahkotai kemuliaan dan hormat daripada
Siapapun kita, apapun profesi kita, mau guru, mau pendeta, mau vikaris, mau tentara, mau polisi, di atas kepalamu dimahkotai kemuliaan dan hormat daripada Tuhan. Itulah manusia. Itulah manusia. Manusia hina, tetapi sebagai makhluk yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, engkau dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat bukan karena jabatanmu, bukan karena gelarmu, tetapi karena Allah sendiri yang menciptakan dan menghargaimu. Tidak berarti orang yang punya gelar baru dihargai oleh Allah, bukan. Mau gelar mau panjang-panjang kayak di belakang. Penghormatan dan kemuliaan kepada manusia itu bukan dihormati berdasarkan jabatan ataupun gelar, bukan. Tetapi karena Allah sendiri yang menciptakan dan menghargai manusia itu sendiri. Allah sendiri yang menciptakan. Manusia diciptakan oleh Allah. Itu karena Allah yang menghargai manusia. Allah mengasihi manusia. Sebagai petani misalnya, waktu Anda menanam dan memanen, Anda sedang menjalankan tugas mulia daripada Tuhan. Sebagai nelayan, waktu Anda melaut, engkau sedang memakai tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai pedagang, saat engkau berdagang dengan jujur dan berdasarkan hikmat daripada Tuhan, engkau sementara melakukan pekerjaan-pekerjaan daripada Tuhan. Profesi apapun kita laksanakan karena itu ada kemuliaan dan hormat di atas kepala kita. Jangan sampai kemuliaan dan hormat itu dipandang rendah. Orang yang memandang rendah kemuliaan dan hormat di atas kepala kita, itu berarti memandang rendah ciptaan Allah. Memandang rendah martabat yang diberikan oleh Allah sendiri. Kepala yang penuh dengan mulia dan hormat ini, yang terhormat ini, dia tunduk di saat kita beribadah. Saat diminta, mari kita beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Semua kepala langsung tertunduk. Apa artinya? Kemuliaan itu ada di bawah otoritas Tuhan. Bukan di atas daripada segala-galanya. Kemuliaan dan hormat yang Tuhan kasih itu tunduk di bawah otoritas Tuhan saja. Mari kita berdoa. Semua langsung menundukkan kepala. Artinya kehormatan dan kemuliaan manusia tunduk di bawah otoritas Tuhan. Tidak ada manusia yang melampaui apapun daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, martabat manusia tidak ditentukan oleh status dan harta, tetapi martabat manusia ditentukan oleh panggilan dan kehormatan yang Allah berikan sejak awal penciptaan. Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Ayat yang ketujuh dicatat begini. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Manusia diberikan mandat oleh Allah untuk mengelola ciptaan. Dan manusia di sini bukan pencipta, tetapi dia mengelola ciptaan. Dia bukan pencipta, tetapi dia mengelola ciptaan yang Tuhan berikan. Saat kita berprofesi sebagai petani, kelolalah ciptaan Tuhan. Kita berprofesi sebagai nelayan, kelolalah ciptaan Tuhan. Berprofesi sebagai pedagang, silakan kelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mengelola ciptaan Tuhan. Kita bukan pencipta alam semesta. Kita bukan pencipta pekerjaan kita. Tapi kita adalah diciptakan oleh Allah untuk mengelola seluruh ciptaan Tuhan. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Saya mengajak kita membaca bersama-sama. Kita mulai. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Yang dikelola apa? Yang dikelola di sini ayat 8 sampai 9 menyebutkan hewan-hewan di darat, di laut, dan di udara. Semua kan? Darat, laut, udara yang mencakup seluruh lingkungan hidup diserahkan kepada manusia. Diserahkan kepada manusia bukan untuk dikuasai atau dieksploitasi, tetapi
diatur, dan dilestarikan demi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini secara umum memberi pesan bagi orang semua, memberi pesan bagi kita semua. Allah itu mulia dan manusia itu istimewa. Sekali lagi pesan firman Tuhan ini, Allah itu mulia adanya jauh di surga yang agung, dan kemuliaannya itu dialami, dirasakan oleh manusia di bumi, tetapi manusia yang tampaknya hina itu diangkat derajatnya, martabatnya oleh Allah menjadi makhluk yang istimewa, menjadi makhluk yang mulia. Sehingga kehormatan, kemuliaan ada di kepala manusia. Jangan hina manusia hanya karena profesinya. Roh Kudus memampukan kita semua. Amin.